Mau bunuh? Ah, nggak jadi. Iya, jangan ya. Tuh, lucu nggak naganya tuh, kan? Oh, lucu banget cakapnya. Lucu. Tuh. Size-nya juga sama persis. Ini sama persis loh. Sama versi animasinya loh. Absolute Cinema lagi. Wih, itu kerja terbang. Let's go. Nggak kerasa guys ya, udah 7 bulan berlalu semenjak Loki pertama kali datang ke rumah ini. Ya Loki ya. Dulu masih unyu-unyu, masih ucul banget, masih umur 3 bulan. Dan kalau kalian inget, konten pertama gue sama Loki, pertama kali dia ikut di YouTube ngelantur itu pas gue lagi nge-reaction trailernya How to Train Your Dragon live action Lady Loki. Nah ini ya, nah sekali-sekali lah biar dia ikut. Nah kalau bisa. Dan gak kerasa, sekarang umurnya udah 10 bulan ya. Udah nggak unyu-unyu lagi ya, masih sih. Tapi sekarang lu lihat kayak begini, udah nggak kuat lagi gue gendong. Dan sekarang film How to Train Your Dragon live action udah tayang dan gue udah tonton. Gila ya, memang film How to Train Your Dragon itu adalah film yang paling bikin gue inget sama si makhluk yang satu ini gitu. Karena setiap kali gue ngeliat Toothless, gue langsung keinget si Loki ini. That as people watch the movie, they would realize, oh, my cat does that. Or I've seen my dog do that exact same thing. Who's a good boy? Oh, he's a good boy. Selalu nemenin gue kemanapun gue pergi. Kalau misalnya ditinggal nangis ya kan. Kalau misalnya gue pulang langsung disambut, langsung bahagia, langsung happy. Dia bener-bener the one and only my best friend ya si Loki ya. Bahkan kalau kalian nggak percaya nih, gue cuman keluarin satu kata magic langsung bereaksi nih ekspresinya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Lihat ya. Bye. Bombastic excited. Iya, bercanda, cuman syuting doang ya. Oke dah, kamu turun aja dah ya. Lihat nih, buset dah nih. Aduh, astaga. Iya, bentar. Sabar. Yuk. Ya begitulah ya si Loki ini gitu ya. Memang udah kayak belahan jiwa gue, tidak bisa terpisah gitu. Makanya setiap kali gue ngeliat Toothless ya nih, pasti gue langsung keinget Loki, langsung kebayang-bayang Loki. Dan makanya gue nangis berkali-kali bos nonton film ini. Nanti gue juga pengen bahas ya. Jujur aja awalnya gue sangat-sangat pesimis terhadap film yang satu ini. Kenapa? Ya meskipun udah banyak banget ngelantur korps yang di Instagram pamerin, bang ini Absolute Cinema, ini film dewa banget, reviewnya juga luar biasa gitu, audience score-nya tinggi sekali, banyak yang menggila-gilakan film ini. Tapi gue yakin kebanyakan orang-orang yang bilang film ini dewa udah pasti belum pernah nonton film animasi originalnya yang rilis pada tahun 2010. Dan gue udah berkali-kali bilang sama kalian kalau misalnya gue itu fans beratnya DreamWorks. Bahkan gue berani klaim kalau mungkin gue adalah salah satu fans terberatnya DreamWorks di Indonesia. Gue berani klaim gini kenapa? Karena dari SD pak, dari SD itu gue udah koleksi CD-CD Blu-ray-nya DreamWorks. Gue dibeliin sama almarhum bokap gue. Lagi-lagi ya, gue ngomong kayak gini bukan artinya gue berasal dari keluarga kaya. Gue jauh dari kata keluarga kaya gitu. Biasa-biasa aja, sangat-sangat sederhana, bahkan sangat-sangat hemat sekali ya. Sangat-sangat hemat. Tapi kalau urusan film, apalagi film-filmnya DreamWorks, dari dulu bokap gue selalu mengajarkan gue untuk menghargai yang namanya seni gitu ya. Jadi berani bayar mahal untuk sebuah karya seni ya. DreamWorks itu selalu gue kagumi sama bokap gue ya. Dan ya kebetulan bokap gue juga seniman, gue juga tumbuh besar menjadi seorang seniman. Jadi ya kita sangat mengagumi gimana DreamWorks itu dianimasikan, ilustrasinya, dan bahkan gambar-gambar gue sangat-sangat terinfluence lewat gambar-gambarnya DreamWorks. Film yang selalu gue tonton lebih dari 10 kali tuh ya, Prince of Egypt tahun 1998. Salah satu GOAT menurut gue ya. Terus ada Spirit Stallion of the Cimarron yang tahun 2002 itu juga jarang banget yang nonton. Gue yakin kayak ya nggak nyampe 10 orang gue jamin dari kalian semua nih ya yang nonton film tersebut gitu. Itu film memang menurut gue underrated banget dan kalian wajib nonton. Itu film DreamWorks juga, film DreamWorks awal-awal masih 2 dimensi. Dan ketika gue makin tumbuh dewasa gitu ya, animasi DreamWorks mulai makin berkembang dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. Mulai ada film-film seperti Shrek lah ya kan, ada Kung Fu Panda juga. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah How to Train Your Dragon. Ini keluaran tahun 2010 dan udah jadi salah satu film animasi favorit gue sepanjang masa. Dan setelah 15 tahun, akhirnya muncul juga adaptasi live action dari film How to Train Your Dragon ini.
Ya, di tengah-tengah lu tahu sendirilah keadaan adaptasi live action sekarang seperti apa, terutama Disney ya. Tidak lengkap kalau tidak ada SJW juga, multikulturalisme. Dan terakhir kita baru nonton filmnya Lilo and Stitch yang orang dewa-dewakan. Ini bagus banget, akhirnya Disney bisa bikin film adaptasi live action bagus lagi. Paling pintar. Kalau misalnya kita compare sama film sebelumnya Snow White, Mulan, ya for sure bagusan Lilo and Stitch. Play nice, play nice, play nice. Stop it. Get some help. Ya, film Lilo and Stitch live action ini memang masih menghibur gitu. Nggak aneh-aneh, nggak ada SJW aneh-aneh. Iya betul. Lagi-lagi oke, sangat-sangat oke untuk ditonton. Tapi coba aja, setelah lu nonton live actionnya, lu coba tonton ulang deh film animasi originalnya. Bedanya udah kayak bukan bumi sama langit lagi nih, neraka sama surga bedanya ini. Apa yang sebenarnya terjadi meskipun plotnya hampir sama persis, meskipun ada beberapa perubahan, termasuk villainnya karakternya dirubah sedikit, tapi ada something is missing gitu. Kayak ada yang missing menurut gue sih, soulnya gitu, kayak jiwanya udah nggak ada lagi, jiwa dari animasinya kayak tidak hadir di adaptasi live actionnya. Dan setelah gue cari tahu lagi, gue baru ngeliat lagi ternyata kreator original Lilo and Stitch, Dean DeBlois, itu tidak dilibatkan sama sekali dalam pembuatan film live actionnya. I have not seen the new one. I actually wasn't asked to be involved at all. Pantes aja. Dan kalau kalian tahu nih, ya, buat kalian yang belum tahu, kreatornya Lilo and Stitch sama kreatornya film How to Train Your Dragon yang tahun 2010 itu sama, ya si Dean DeBlois tadi. Dan betapa terkejutnya saya ketika menonton film How to Train Your Dragon live action kemarin ini. Gue nonton di IMAX by the way, dan gue nggak sempet ngeliat di title sequence sutradaranya siapa. Gue belum cari tahu sutradaranya siapa. Dan ketika gue duduk sampai akhir, terus muncul judulnya How to Train Your Dragon, terus muncul directed by, betapa membagongkannya ketika saya mengetahui sutradaranya sama versi animasi originalnya, Dean DeBlois. It felt like an amazing opportunity to not only direct a live action movie, but to be jumping back into a world that I frankly miss. Pantesan ya, langsung kejawab sudah alasan kenapa saya bisa nangis 8 kali menonton film kayak beginian. Ya, ini bukan film yang jualan kesedihan seperti Tren Mati Rasa, bukan. Ini cuma film action ya, tapi saya nangis 8 kali. Padahal ini cerita juga udah gue tonton lebih dari 10 kali. Dan perlu digarisbawahi ya, ini nangis ya. Ini bukan cuma sekedar menggenang air mata terus netes dikit. Enggak, nangis. Ya oke, pas pertama kali ya gue nangis nonton film ini, dalam hati gue masih kayak, oke, ini mungkin hanya sebatas nostalgia saja. Ya mungkin ini karena film favorit gue, jadi gue terharu, nostalgia, jadi gue netesin air mata. Oke, just fine. Nangis kedua kalinya, cairan jenis apakah ini? Nangis kelima kali. Pipi gue udah basah sama air gitu, udah beler kemana-mana. Dalam hati gue kayak, bangsat, apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bung? Ya, padahal di belakang gue tidak ada tuh orang yang ngecek. Di belakang gue kayak ada yang cekek gue, kayak bang rumah itu kayak, nangis gak lu? Ada sini nangis. Seperti di film Perayaan Mati Rasa gitu, nggak ada. Dan untuk tangisan yang ke-8 kalinya, gue cuma bisa bilang kayak, saya menyerah. Absolute cinema, oke, absolute cinema. Dan gue baru sadar di situ, kenapa gue bisa sampai nangis kayak begitu? Karena sutradaranya sama dari kreator orisinalnya. Dan parahnya lagi, ketika gue lihat komposer musiknya siapa, John Powell, Pak. Keluar tuh nama John Powell, babi. Ya pantas aja gue dibuat nangis kayak begitu, sesugukan kayak begitu ya, karena ini yang menciptakan musik legendaris paling ikonik yang menurut gue adalah salah satu goatnya theme song dalam sebuah film sepanjang masa, Test Drive. Lagi-lagi, How to Train Your Dragon hanyalah sebuah kartun. Tapi bagaimana kartun yang grafik tahun 2010 yang seperti itu, belum yang sedewa yang animasi-animasi zaman sekarang. Enggak, kalau kita ngomongin animasi ya enggak lah, belum selevel animasi-animasi zaman sekarang, teknologi belum secanggih sekarang. Tapi
musiknya yang menghidupkan ceritanya gitu. Oke lah naganya nggak asli, tapi musiknya bikin kita serasa naik Toothless bareng Hiccup gitu. Serasa gue langsung kayak di adegan Titanic, langsung gue terbang kayak begini kan bareng sama Toothless kan. Itulah magisnya si John Powell. Dan sang penciptanya sendirilah yang langsung turun tangan dalam mengkompos musik dari versi adaptasi live actionnya. Ya pantas aja ini bisa gila banget karena udah musik yang kompos yang versi orisinalnya, sutradara versi orisinalnya gitu ya. Dan lagi-lagi gue tuh prihatin gitu ngelihat anak-anak zaman sekarang generasi terakhir gen alpha apalagi gen beta lagi, aduh anjing. Ya gue yakin mereka tuh udah nggak bisa ngebedain lagi, udah nggak bisa tahu lagi mana film bagus mana film jelek karena tontonan yang udah disodorin sama industri zaman sekarang ya udah industrial semua, tontonan yang udah cuman serba duit gitu. Makanya lagi-lagi gue sangat-sangat berharap ya, gue pengen banget, impian gue sederhana gitu, gue cuman pengen anak-anak gen alpha yang nggak pernah nonton film-film bagus yang udah gue tonton ini itu at least nonton film How to Train Your Dragon live action ini. Karena untuk mengingatkan gitu, this is how movies are supposed to be. Nggak cuma dar peperangan naga lawan manusia, tapi mengenai hubungan antara karakter ke karakter, hubungan ayah sama anak. Dad, I can't kill dragon. Lu bayangin aja, film yang satu ini itu nggak ada villain. Nggak ada pihak yang jahat yang pengen menguasai bumi, kagak ada. Ini cuman menceritakan seorang anak culun, nerd, dijauhi sama teman-teman seangkatannya dia, sama warga-warga desa Viking karena memang ini anak tidak mempunyai jiwa Viking. Sedangkan ayah dari anak ini adalah kepala suku yang sangat-sangat dihormati. Dan kontradiksi antara ayah sama anak inilah yang menjadi konflik utama film ini. Dan anak tersebut bernama Hiccup ya. Nah Hiccup ini memang berbeda dengan kebanyakan masyarakat Viking lainnya. Makanya ketika Hiccup tanpa sengaja berhasil menangkap naga paling mengerikan dalam film ini, yaitu naga berjenis Night Fury. Dan ketika dia bertemu, dia tinggal bunuh tuh naga Night Fury ini yang dikasih nama Toothless pada akhirnya. Dia nggak berani bunuh gitu. Hatinya terlalu lemah lembut untuk membunuh seekor naga. Sedangkan ayahnya di satu sisi ya seorang Viking sejati yang punya trauma mendalam karena istrinya dibunuh sama naga. Makanya dia punya dendam pribadi nih sama naga. Ya kalau kalian udah nonton film keduanya How to Train Your Dragon tau lah ya, sebenarnya bukan itu yang terjadi sih. Dan ayahnya si Hiccup ini yang namanya Stoic itu pengen supaya anaknya menjadi seperti dia, tumbuh besar menjadi seperti dia, kuat, berani, menjadi pembunuh naga. Dan dia gagal untuk memahami anaknya sendiri yang sebenarnya punya kemampuan yang ya 180 derajat berbeda sama si Stoic. Stoic itu seorang pejuang gitu. Ya dia bunuh-bunuhin naga, sedangkan anaknya adalah seseorang yang mengandalkan kemampuan berpikirnya, otaknya untuk menciptakan alat-alat. Dia jago banget bikin alat-alat nih si Hiccup ini. Tapi ayahnya nggak pernah mau peduli gitu karena bagi Viking otak itu number sekian lah. Yang paling utama adalah nyali dulu bos. Ya yang penting berani dulu kita bunuh naga, hajar dulu, otak belakangan gitu loh. Dari situ aja udah jelas banget kalau misalnya film ini punya pesan parenting yang sangat-sangat kuat dan memang ini pesan utamanya gitu. Yang dimana orang tua harus lebih bisa memahami lagi gitu anaknya dibandingkan kepentingan egonya sendiri. Oh, I should really get to bed. Yes, good. Okay, good talk. Yeah, I'll see you. Cuma yang gue sayangkan dari film live actionnya ini itu turning point karakternya si Stoic ini, yang dimana gue bisa jadi salah ya, tapi seinget gue, coba koreksi gue di kolom komentar kalau misalnya kalian masih ingat baru nonton filmnya di bioskop, atau ya kalau kalian udah nonton film animasinya dulu. Ada satu scene yang menjadi titik balik nih, turning point karakternya si Stoic. Dari yang awalnya kalau kalian ingat dia pernah ngomong dia nggak mau ngakuin Hiccup sebagai anaknya karena udah melecehkan jati diri Viking gitu dengan nggak mau membunuh naga, malah pengen menyelamatkan naga gitu, dan dia benci bapal naga udah merenggut istri dari hidupnya dia. You're not my son. Nah, di scene titik balik itu dia mengakui I'm sorry for everything. Dan di detik dia mengatakan kalimat tersebut, musik utama theme song dari Test Drive itu muncul. Hiccup! I'm sorry for everything.
Wah, itu gue inget banget sampai sekarang. Pertama kali gue nonton film ini, ya, animasinya 2010. Ketika scene I'm sorry for everything, musik muncul itu, bulu kuduk merinding sebadan-badan, Pak. Ya langsung air mata tumpah ya di sini. Itu memang dimana satu karakter terdevelop, menyadari kesalahannya, dia mulai mau percaya sama anaknya. Tapi lagi-lagi di live actionnya, dialog I'm sorry for everything itu kayaknya diganti deh. Coba yang masih inget ya di komentar deh. Sorry kalau gua salah ya. Dan selain dialog tersebut, ada beberapa hal yang memang diganti ya dibanding yang film animasinya dulu ya. Meskipun secara shot by shot banyak banget yang mirip, tapi ada beberapa hal yang diganti. Dan gua akan mulai bahas dari yang gua suka dulu nih, perubahannya. Jadi ada satu konteks yang melatar belakangi pertarungan antara manusia dan naga di universe-nya How to Train Your Dragon ini, yaitu tema ekologis. Nah, tema ekologis ini itu jauh lebih dieksplor di film adaptasi live actionnya ini. Dan sebenarnya di film animasinya dulu pun hal ini udah jadi dasar konfliknya. Udah dijelasin juga kenapa manusia menyerang naga, karena manusia merasa terancam sama naga kan. Padahal naga itu adalah bagian dari ekosistem alam. Justru manusialah yang memulai konflik dengan membunuh naga-naga ini. Bahkan di akhir film melakukan ekspansi ke sarang naga utamanya nih gitu. Tapi di film live actionnya ini lebih dijabarin lagi secara dialog, lebih dijelasin lagi. Kita lebih melihat pertarungan ideologis antara Hiccup sama Astrid itu berkali-kali diperlihatkan. Ada beberapa dialog yang gak ada di animasi, ditambahin di sini lebih dijelasin. Hiccup itu mencoba meyakinkan Astrid kalau misalnya naga itu nggak berbahaya, tapi Astrid lagi-lagi udah terdoktrin dengan pemikirannya Viking gitu. Dan mungkin juga karena ya gue masih kecil dulu, jadi gue nggak kepikiran sampai situ. Dan sekarang gue mulai baru realize lagi, oh iya ya, kayaknya How to Train Your Dragon itu memang termasuk salah satu film yang terinfluence sama filmnya anime Ghibli Princess Mononoke juga nih, yang dimana film Princess Mononoke itu adalah salah satu pelopor besar dalam memberikan tema ekologis, pertarungan antara manusia vs alam lewat sebuah representasi yang begitu indah gitu, representasi fantasi ya di film Princess Mononoke. Dan di sini dibikin lebih simple, jauh lebih sederhana, yaitu ya manusia vs naga gitu. Tapi selain itu ada beberapa perubahan juga yang sayangnya bikin film ini jadi tidak sesempurna itu. Ya, terutama ya udah paling jelas ini, paling obvious, Astrid ya. Si Astrid ini gitu. Ya, apakah karena pemerannya rasanya diganti dari versi animasinya dulu? Enggak juga sih. Gue sebenarnya nggak terlalu masalah selama actingnya bagus, tapi actingnya sama. Itu yang jadi masalah. Ya kalau misalnya pergantian ras, ya kalau misalnya kita mengikuti alasan sutradaranya ya si kreator ini juga bilang gitu. Oh ya, karena memang Pulau Berk ini itu menjadi tempat berkumpulnya Viking dari mancanegara gitu, dari belahan dunia yang berbeda-beda. Makanya rasanya juga berbeda-beda, yang dimana mereka punya satu tujuan untuk membasmi naga nih, sama-sama punya tujuan itu dan berkumpul di Berk ini gitu. Ya nggak ada masalah buat gue kalau memang itu alasannya ya. Tapi kan yang jadi masalah acting. Nah, gini loh, maksud gue Astrid ini adalah crush pertama gue nih sebagai karakter animasi. Ya kalau misalnya kita pakai bahasanya wibu, waifunya gue lah, waifu pertama gue nih. Ya, karena apa? Aura bos ya. Jadi Astrid ini literally ya, ini opposite-nya karakternya Hiccup. Hiccup itu kan karakternya nerd, kalem, tenang gitu kan, santai. Sedangkan Astrid itu liar. Ini literally karakter Viking sejati ini si Astrid itu. Kebalikannya si Hiccup. Bahkan dia bisa dibilang adalah karakter yang terkuat ya, salah satu kandidat karakter Viking terkuat di universe How to Train Your Dragon. Pada awalnya seperti itu gitu. Bahkan kalau kalian ingat shot pertamanya si Astrid, kemunculannya dia di film yang tahun 2010, itu nggak akan pernah gue bisa lupain, man. Slow motion dengan cara jalannya, rambutnya, itu literally ekspresi gue persis kayak si Hiccup pas pertama kali ngelihat si Astrid dengan slow-mo-nya itu bener-bener mempesona itu si Astrid gitu. Ya, auranya maksimum lah. Ini farming aura nih si Astrid. Nah, tapi di film live actionnya ini auranya malah jadi minus, jadi minus. Ya, malah jadi kalem, jadi kayak cool gitu, Pak. Ya, jadi sama aja. Makanya dinamika dia sama si Hiccup sama sekali nggak bermain di film live action ini. Kenapa? Karena harusnya kontradiktif gitu antara Hiccup sama si Astrid. Entah karena emang karakterisasinya dirubah gitu, gue nggak tahu apa emang aktingnya yang jelek. Tapi setahu gue ya ini kan Nico Parker ya, aktrisnya pemerannya si Astrid di sini. Ya dia yang main sebagai anaknya Joel yang pertama tuh di The Last of Us.
Dan di situ bagus banget ya, di The Last of Us actingnya bagus gitu, udah terbukti. Tapi di sini kayak begini ya, mungkin apakah karena perubahan karakterisasi yang pengen dilakukan oleh sutradaranya, tapi kok jadi aneh. Gue yakin harusnya nggak begitu sih, karena menurut gue karakternya si Astrid ini sangat penting untuk perkembangan cerita, yang dimana ketika pada akhirnya dia mengakui hiccup, minta maaf, apalagi di kiss gitu di bagian akhir, itu kayak big win gitu untuk audiens. Jadi penonton tuh ikut happy, ikut bahagia sama hiccup. Akhirnya dia di-recognize gitu sama karakter yang awalnya paling kuat gitu ibaratnya di film ini, yaitu si Astrid. Dan malah bahkan jadi pasangan, malah jadi pacar pada akhir, dan bahkan jadi istrinya. Nah tapi di film ini lagi-lagi romansnya jadi nggak berasa. Jujur romansnya jelek banget sih. Dan itu juga menodai satu scene yang ikonik, yang bagus banget, scene yang cantik, indah, ketika Astrid bisa tenang naik naga si Toothless bareng sama si Hiccup gitu, dan dia minta maaf di situ. Dan di situ ada akhir terdevelop hubungannya mereka pertama kalinya. Itu kan scene yang indah ya, tapi di sini ternodai. Apalagi kalau gua inget kemarin pas lagi naik si Toothless, mereka berdua di atas langit gitu ya, rambutnya kagak ada yang bergerak anjing, rambutnya stay. Logikanya di mana, Pak? Ya at least pakai kipas dikit kan gampang gitu pakai kipas. At least biar kita tahu mereka beneran terbang. Kalau kayak begitu kan kelihatan kayak di green screen, kayak di studio doang gitu. Ya, jadi palsu, kelihatan mereka nggak naik Toothless beneran. Sayangnya di situ sih. Dan selain itu, masih ada beberapa hal kecil yang dirubah, yang entah kenapa gue nggak tahu alasan apa kenapa dirubah gitu. Padahal sebenarnya mayoritas sama persis, tapi kenapa detail-detail kecil ini dirubah? Entah untuk alasan apa, gue juga bingung. Kayak misalnya pas pertama kali si Hiccup bonding sama Toothless, PDKT mereka berdua. Kan kalau misalnya di film animasi ada tuh naga-naga kecil yang membuat akhirnya si Hiccup ini paham, oh ternyata naga itu nggak fireproof, nggak tahan terhadap api. Dan itu yang membuat di akhirnya dia bisa mengalahkan si naga besar itu, yang dimana si Toothless nyerang naga besar, makanya naganya kalah gitu, mati gitu. Karena ya scene di awal yang ketika dia ketemu naga kecil gitu, si Toothless sama si naga kecil ya itu dihilangin. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi lagi-lagi ya, meskipun jujur awal film sampai di bagian situ gue kayak kurang nyaman, gue ngerasa kayak oke, ini cuma jadi adaptasi live action B aja, kayak nggak penting untuk ditonton gitu. Apalagi scene awal gelap, penyerangan naga itu menurut gue terlalu gelap ya. Mungkin itu karena budget juga, tapi lama-lama ketika Hiccup mulai membuktikan, development mulai menjadi direspek sama teman-temannya, disitulah ketika story mulai masuk, adegan test drive. Dan gue nonton di IMAX itu luar biasa. Lu wajib banget nonton film ini di IMAX ya. Jadi kesimpulannya, film ini setia sama karya aslinya. Itu yang membuat nyawa, jiwa, soul dari film animasi originalnya tetap bisa kita tonton di film live actionnya ini. Dan ya, detail-detail kecil CGI, visual effect, menurut gue udah keren sebenarnya. Dibikin lebih realistis gitu. Tetap nyawa naga ada, nggak kayak Lion King, tenang aja, bukan kayak Lion King yang tiba-tiba jadi National Geographic, bukan. Di sini naganya masih kelihatan, Toothlessnya masih Toothless yang kita lihat, cuman teksturnya itu masih realistis. Pergerakannya bahkan sutradara bilang ya, dia pengen lebih bikin seperti hewan-hewan yang ada di dunia nyata gitu, reptil ya, kayak anjing. Makanya gue kalau lihat Toothless kayak inget Loki ya karena itu, karena pergerakannya benar-benar kayak anjing gitu, dibikin kayak makhluk hidup yang ada di dunia nyata. Itu yang membuat imersif banget filmnya. Jadi ya wajib lah nonton filmnya satu ini. Gue akan kasih final score 8,9/10 alias cakep ya. Emang 0,1 lagi jadi top Marco Top sebenarnya. Tapi kenapa gue gak masukin di top Marco Top? Karena pertama ini adaptasi live action, dan Astridnya yang paling mengganggu sebenarnya buat gue. Tapi selebihnya gue nangis berkali-kali karena ini emosional. Gue bisa nonton lagi film yang memang secara cerita sebagus ini lagi gitu. Dan scene test drive-nya ya kayak bajingan sih.